Yehosua atau Kitab Yosua pasal yang ketiga. Dan Yehosua bangun pagi-pagi, dan mereka berpindah dari Sitim dan tiba di Yordan, dia dan seluruh Bani Israel. Dan mereka tinggal di sana sebelum mereka menyeberang. Dan terjadilah pada akhir 3 hari, para perwira lewat ke tengah-tengah perkemahan itu, dan mereka memerintahkan bangsa itu dengan berkata, "Bila mana kamu melihat tabut perjanjian Yahwe Elohimmu dan para imam dan orang-orang Lewi yang mengangkutnya, maka kamu harus berpindah dari tempatmu dan harus berjalan mengikutinya. Hanya jagalah jarak antara kamu dan tabut itu, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Kamu tidak boleh mendekatinya, supaya kamu dapat mengetahui jalan di tempat yang akan kamu masuki, karena kamu belum pernah melewati jalan itu pada masa lalu." Lalu Yehosua berkata kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, karena besok Yahwe akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di antara kamu." Juga Yehosua berkata kepada para imam itu dengan mengatakan, "Angkatlah tabut perjanjian itu dan berjalanlah di depan umat." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan umat itu. Dan Yahwe berfirman kepada Yehosua, "Hari ini aku akan mulai membuat engkau terpandang di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka akan mengetahui bahwa sama seperti dahulu aku ada beserta Mose, sekarang aku ada besertamu. Dan engkau harus memerintahkan para imam yang mengangkut tabut perjanjian itu. Katakanlah, ketika kamu sampai ke tepi air Yordan, kamu harus tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu Yehosua berkata kepada Bani Israel, "Datanglah mendekat ke sini dan dengarkanlah firman Yahwe Elohimmu." Juga Yehosua berkata, "Dari hal ini kamu akan mengetahui bahwa Elohim yang hidup ada di tengah-tengahmu, dan dia pasti akan menghalau dari hadapanmu orang Kanaan, dan orang Het, dan orang Hewi, dan orang Peris, dan orang Girgasi, dan orang Amori, serta orang Yebus. Lihatlah, tabut perjanjian Elohim, seluruh bumi akan berjalan menyeberang di depanmu masuk ke sungai Yordan. Dan sekarang, pilihlah bagimu 12 orang dari antara suku-suku Israel, 1 orang untuk masing-masing suku. Dan akan terjadi, ketika telapak kaki para imam yang mengangkut tabut Yahwe, Tuhan seluruh bumi, berjejak di atas air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus dari air yang turun dari atas, dan dia akan berhenti bagaikan sebuah bendungan. Dan terjadilah, sementara umat itu berpindah dari perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, ketika para imam mengangkut tabut perjanjian di depan bangsa itu, dan ketika mereka yang mengangkut tabut itu masuk ke sungai Yordan, dan kaki para imam yang mengangkut tabut itu tercelup di tepi sungai itu, adapun sungai Yordan itu meluap ke segala tepinya sepanjang musim menuai, maka berhentilah air yang turun dari atas. Ia meninggi menjadi sebuah bendungan sangat jauh di dekat kota Adam yang terletak di sebelah Sartan. Maka yang turun ke laut Araba, yakni laut Asin, telah terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah umat itu di depan Yeriko, dan para imam yang mengangkut tabut perjanjian Yahwe itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Dan seluruh Bani Israel menyeberang di atas tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan.